Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kita mikir soal satu pertanyaan yang fundamental banget tentang diri kita sebagai manusia? Yuk, kita bedah bareng-bareng kisah evolusi kita. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa anak kuda itu cuma butuh beberapa jam setelah lahir buat langsung jalan, sementara bayi manusia butuh bertahun-tahun cuma buat bisa berdiri tegak? Nah, pertanyaan yang kelihatannya sepele ini ternyata jawabannya gede banget loh. Ini tentang siapa kita sebenarnya. Oke sip, biar bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit nih, kembali ke ide dasarnya. Ya, idenya Charles Darwin yang benar-benar mengubah cara kita memandang kehidupan. Nah, kuncinya tuh ada di sini, psikologi evolusioner. Anggap aja ini kayak kacamata khusus buat ngeliat perilaku kita sekarang, tapi lewat tantangan yang dihadapi nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Jadi, gampangnya gini, evolusi itu punya 3 mesin utama yang ngejalanin semuanya. Pertama ada adaptasi, kemampuan kita buat berubah dan menyesuaikan diri. Kedua reproduksi, ya dorongan buat nerusin gen kita. Dan yang paling sering disalahpahami, survival of the fittest. Ini bukan soal siapa yang paling kuat loh ya, tapi siapa yang paling pas sama lingkungannya. Nah sekarang, yuk kita sambungin lagi teori keren ini ke pertanyaan kita di awal tadi. Kenapa sih masa kecil kita lama banget? Jawabannya itu, ya beneran ada di dalam kepala kita. Secara harfiah, coba kita lihat buktinya deh. Coba deh perhatiin grafik ini. Kelihatan jelas banget kan polanya? Makin gede otak sebuah spesies, makin panjang juga masa kecilnya. Nah, sekarang coba tebak, manusia ada di mana di grafik ini? Yap, bener banget. Kita tuh ada di pojok kanan atas. Paling gede otaknya dan paling lama masa kanak-kanaknya. Dan ini jelas bukan kebetulan. Otak kita yang super kompleks ini butuh waktu lama buat diinstal, diisi sama semua software yang rumit, bahasa, aturan sosial, semua pengetahuan budaya. Butuh waktu kan? Oke, kita udah ngomongin soal masa kecil. Tapi, gimana sama ujung kehidupan yang satunya lagi? Apa sih peran evolusi pas kita udah tua, udah lewat masa-masa produktif? Ini pertanyaan yang bikin penasaran kan? Kalau survival of the fittest itu intinya soal nerusin gen, terus buat apa kita hidup puluhan tahun lagi setelah kita udah nggak bisa punya anak? Nah, jawabannya itu ternyata ada di sebuah barter yang menarik banget. Lihat deh dua kurva ini, yang satu turun, yang satunya lagi naik. Ini kayak gambaran tarian antara biologi dan budaya sepanjang hidup kita. Oke, kita bikin simple ya. Waktu kita muda, manfaat dari seleksi evolusi itu lagi tinggi-tingginya. Kita kuat, sehat, subur. Tapi seiring umur bertambah, keuntungan biologis itu mulai pudar. Nah, di saat yang sama, kebutuhan kita akan budaya justru makin naik buat nutupin kekurangan itu. Terus, budaya di sini maksudnya apa sih? Ini bukan cuma soal seni atau musik loh. Ini tuh kacamata yang bantu kita baca, obat-obatan yang bikin umur kita lebih panjang, sampai dukungan dari orang sekitar pas kita lagi lemah. Intinya, budaya itu kayak jaring pengaman kita semua. Oke, dari tadi kan kayaknya evolusi itu jawaban buat semuanya ya. Tapi, tunggu dulu. Penting banget buat lihat sisi lainnya juga, karena ceritanya nggak sesimpel itu. Nah, ini dia ide kuncinya. Otak purba kita ini hidup di dunia modern. Bayangin aja, hardware biologis kita itu dibentuk di sabana Afrika ribuan tahun lalu. Tapi sekarang softwarenya harus jalan di tengah kota metropolitan. Kadang-kadang ya jadi nggak nyambung. Contoh paling gampang, keinginan kita buat makan yang manis-manis dan berlemak. Dulu, nemuin buah manis atau daging berlemak itu kayak menang lotre kalori, bantu banget buat bertahan hidup. Nah, sekarang, keinginan yang sama bikin kita susah nolak donat, padahal kita nggak butuh-butuh amat kalorinya. Nah, disinilah kritik utamanya muncul. Beberapa ahli, kayak Albert Bandura, bilang kalau ngelihat semuanya cuma dari sisi biologi aja, itu ya nggak lengkap. Itu namanya evolusionisme satu sisi. Ada kutipan keren dari Stephen Jay Gould yang pas banget buat ini. Dia bilang, evolusi itu ngasih kita struktur tubuh dan potensi biologis, tapi dia nggak mendikte perilaku kita. Kena banget kan? Jadi, inilah gambaran lengkapnya. Evolusi itu ngasih kita potensi, cetak birunya. Tapi, lingkungan, pengalaman hidup, dan budaya kita, itulah yang ngebentuk potensi itu jadi kenyataan. Jadi ini bukan soal alam lawan pengasuhan, tapi lebih ke kemitraan yang dinamis antara keduanya. Selamat datang. Hari ini, kita bakal bedah kode rahasia yang jadi penentu siapa diri kita. Ya, sebuah instruksi super kecil yang ngatur semuanya, inilah cetak biru kehidupan itu sendiri.
Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang sebenarnya bikin kita jadi diri kita yang sekarang, mulai dari warna mata sampai cara kita ketawa? Ternyata, jawaban dari pertanyaan besar ini mulainya dari sesuatu yang kecil banget. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Cuma dari satu sel tunggal yang terbentuk pas pembuahan. Sel mungil ini tuh udah bawa kode genetik lengkap warisan dari orang tua kita. Kayak buku panduan buat ngebangun seluruh tubuh kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari blok-blok pembangun dasarnya, terus kita pahami aturan mainnya, kita lihat juga apa yang terjadi kalau kodenya berubah, dan terakhir kita bakal ngintip sedikit soal masa depan genetik kita. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian perangkat kerasnya dulu ya, komponen-komponen inti yang nyusun cetak biru genetik kita semua. Coba deh bayangin, kode genetik Anda itu kayak sebuah buku yang tebel banget. Nah, kromosom ini tuh ibarat bab-bab di dalam buku itu. Setiap bab isinya adalah bagian-bagian dari cerita genetik Anda. Kebanyakan sel di tubuh manusia itu punya 46 kromosom, yang disusun jadi 23 pasang. Jadi Anda dapat satu set isi 23 dari ibu, dan satu set lagi dari ayah. Keduanya lalu berpasangan, jadi deh satu set lengkap punya Anda. Terus gimana caranya tubuh kita bikin sel-sel baru? Ada dua cara utama. Pertama, mitosis. Ini kayak mesin fotokopi, tugasnya bikin salinan yang sama persis untuk pertumbuhan dan perbaikan. Tapi yang kedua, meiosis. Nah ini beda. Ini proses kreatif yang ngocok gen buat bikin sel telur dan sperma yang unik, di mana masing-masing cuma bawa setengah set kromosom. Pas sel telur dan sperma akhirnya ketemu, mereka membentuk yang namanya zigot. Nah, inilah dia momen ahanya genetik. Sel pertama dari individu baru dengan kombinasi 46 kromosom yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dari ke-23 pasang kromosom tadi, pasangan yang terakhir inilah yang jadi penentu jenis kelamin biologis. Kalau wanita, seperti yang kita lihat di kiri, punya 2 kromosom X yang serasi. Kalau pria di sebelah kanan, punya 1 kromosom X dan 1 kromosom Y yang kelihatannya beda, lebih kecil. Perbedaan kecil ini nih yang jadi awal dari banyak banget perbedaan biologis lain. Oke, kita udah bahas perangkat kerasnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kode-kode ini diterjemahin jadi penampilan fisik dan sifat-sifat yang bisa kita lihat langsung? Ada 2 istilah penting nih yang perlu kita tahu. Genotip itu adalah semua materi genetik Anda yang tersimpan di dalam. Sementara fenotip itu adalah apa yang benar-benar kelihatan dari luar. Gampangnya, genotip itu resepnya, fenotip itu kue yang udah jadinya. Nah, ini kuncinya. Nggak semua gen itu setara. Ada yang namanya gen dominan. Ibaratnya dia ini yang paling berisik, suaranya selalu kedengeran, sifatnya bakal selalu muncul. Terus ada juga gen resesif, yang lebih pemalu. Dia baru akan muncul kalau kondisinya pas. Nah, ini dia teka-teki genetika yang klasik banget. Kalau rambut coklat itu dominan, kok bisa ya muncul rambut pirang yang katanya resesif? Yuk, kita pecahin bareng-bareng misterinya. Jadi gini cara kerjanya. Kedua orang tua ini, walaupun rambutnya coklat, ternyata mereka sama-sama pembawa gen rambut pirang yang tersembunyi. Nah, secara kebetulan, anak mereka ini mewarisi gen resesif dari ibu dan juga dari ayah. Karena nggak ada gen dominan rambut coklat yang menghalangi, akhirnya sifat rambut pirang pun bisa muncul. Keren kan? Ini jelas banget nunjukin cara kerja prinsip dominan resesif. Sistem pewarisan sifat ini biasanya sih berjalan dengan akurat banget, tapi kadang-kadang bisa terjadi kesalahan dalam penulisan atau penyalinan kode genetiknya. Sekarang mari kita bahas topik yang cukup sensitif tapi penting. Apa yang terjadi kalau kodenya berubah? Jenis perubahan yang pertama ini terjadi di level bab atau kromosom. Contoh yang paling umum itu sindrom Down, di mana seseorang punya 3 salinan kromosom nomor 21, bukan 2. Nah, kelebihan kromosom inilah yang mempengaruhi perkembangan dengan cara yang khas. Tapi penting banget untuk kita ingat kalau kode genetik itu cuma satu bagian kecil dari sebuah cerita besar. Seperti yang ditunjukin di foto ini, setiap individu, apapun kondisi genetiknya, bisa dan berhak menjalani hidup yang penuh, aktif, dan juga bermakna. Manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar genetika mereka. Jenis perubahan yang kedua terjadi di level yang lebih kecil lagi, di level kata atau satu gen tunggal. Contohnya, anemia sel sabit. Di sini, mutasi di satu gen aja bisa mengubah bentuk sel darah merah, dan akhirnya mempengaruhi kemampuannya buat bawa oksigen ke seluruh tubuh. Dengan semakin pahamnya kita sama kode genetik, ini tuh ngebuka dunia baru yang penuh dengan kemungkinan, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Jadi, pengetahuan ini bakal bawa kita kemana ya?
Nah, karena pengetahuan ini, muncullah profesi baru seperti konselor genetik. Mereka ini ibarat pemandu yang bantu kita memahami informasi genetik yang super kompleks, ngasih gambaran soal risikonya, dan ngebantu kita bikin pilihan yang paling tepat buat keluarga. Tentu aja, pengetahuan ini datang dengan tanggung jawab yang besar. Pertanyaan ini penting banget. Siapa aja yang boleh punya akses ke profil genetik Anda? Perusahaan asuransi? Atasan di kantor? Wah, ini perdebatan yang serius dan lagi panas-panasnya terjadi di masyarakat kita sekarang. Tapi di sisi lain, ada harapan yang luar biasa. Dengan kita tahu akar genetik dari suatu penyakit, kita jadi bisa ngerancang pengobatan yang jauh lebih tepat sasaran dan efektif. Bahkan mungkin kita bisa mencegah penyakit itu sebelum muncul sama sekali. Potensinya buat dunia medis itu, wah, besar banget. Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah keluarga terbentuk di zaman sekarang? Ini tuh perjalanan yang personal banget dan ternyata makin kesini makin beragam. Yuk kita telusuri bareng-bareng berbagai jalurnya, mulai dari keajaiban sains sampai pilihan hati, yang ternyata lebih banyak dari yang kita duga. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya sekarang ini jauh lebih rumit. Mari kita telusuri bareng-bareng berbagai tantangan, keputusan yang nggak gampang dan juga teknologi luar biasa yang membentuk perjalanan modern orang-orang buat jadi orang tua. Oke, kita mulai dari titik paling awal ya. Buat banyak calon orang tua, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan besar. Calon bayi saya, sehat nggak ya? Nah, disinilah sains modern masuk, ngasih kita semacam jendela pertama yang luar biasa. Jadi, bahkan sebelum si kecil lahir, teknologi kedokteran sekarang tuh udah bisa kasih kita semacam jendela buat ngintip ke dalam rahim. Tes-tes ini tujuannya ya buat ngasih ketenangan pikiran dan informasi penting soal perkembangan bayi. Nah, kalau kita lihat perbandingan dua tes utama ini, ada dilema yang nyata, CVS itu bisa ngasih jawaban lebih cepat di minggu ke-10 sampai 12. Kalau amniosentesis dilakunya sedikit lebih lambat. Dulu nih, orang tua harus nimbang-nimbang risiko CVS yang dianggap lebih tinggi, tapi sekarang risikonya udah sebanding. Jadi, pilihannya tuh jadi gini, mau dapat info lebih awal atau nunggu sedikit lebih lama? Ini keputusan yang personal banget. Tapi gimana kalau tantangannya bukan soal kesehatan pas hamil, tapi malah soal gimana caranya bisa hamil? Yuk kita geser ke rintangan yang seringkali nggak terduga buat banyak pasangan, infertilitas. Nah, ini dia definisi medisnya. Penting banget buat kita pahami kalau ini tuh bukan sekedar coba lagi aja nanti. Ini kondisi medis yang nyata dan dialami jutaan orang. Paham soal ini adalah langkah pertama buat nemuin solusi yang pas. Dan ternyata ini bukan masalah yang jarang terjadi loh. Buat gambaran aja, di negara maju kayak Amerika Serikat, sekitar 10-15% pasangan menghadapi tantangan ini. Angka ini nunjukin betapa umumnya masalah ini. Jadi penting banget buat ngilangin stigma ya. Siapapun yang ngalamin, mereka nggak sendirian. Terus penyebabnya apa aja sih? Ternyata macam-macam banget. Bisa dari pihak perempuan, misalnya masalah ovulasi atau ada sumbatan di saluran tuba. Atau bisa juga dari pihak laki-laki, kayak jumlah spermanya sedikit atau gerakannya kurang lincah. Kadang-kadang penyebabnya itu kombinasi dari keduanya atau bahkan nggak bisa dijelasin. Nah, pertanyaan ini nih yang ngebawa kita dari masalah ke solusi. Ketika alam butuh sedikit bantuan, kita bisa ngapain ya? Jawabannya ada di pertemuan antara biologi dan teknologi canggih. Disinilah teknologi benar-benar berperan penting. Salah satu solusi yang paling terkenal itu fertilisasi in vitro, atau yang kita sering sebut IVF, atau program bayi tabung. Teknologi ini benar-benar udah ngebuka banyak kemungkinan baru buat ngebentuk sebuah keluarga. Coba deh perhatikan gambar ini. Ini dia nih, inti dari proses IVF. Proses pembuahan yang harusnya terjadi di dalam tubuh, sekarang dibawa ke laboratorium. Dengan bantuan mikroskop dan teknologi yang canggih, para ilmuwan bisa langsung mempertemukan sel telur dan sperma, jadi bisa ngelewatin berbagai rintangan biologis yang mungkin ada. Kalau disederhanain, prosesnya itu ada 3 langkah utama. Pertama, sel telurnya diambil. Kedua, dibuahin di cawan Petri di lab. Terus yang ketiga, embrio yang berhasil terbentuk dipindahin lagi ke rahim. Harapannya, embrio itu bisa nempel dan tumbuh. Prosesnya emang rumit, tapi udah ngasih harapan buat banyak banget orang. Tapi ada satu faktor yang krusial banget, usia. Keberhasilan IVF itu sangat-sangat terkait sama usia calon ibu. Tingkat keberhasilannya paling tinggi buat perempuan di bawah 35 tahun. Dan setelah itu peluangnya menurun cukup tajam. Ya, ini realitas biologis yang jadi pertimbangan besar dalam perjalanan ini. Oke, sekarang kita coba lihat jalan yang lain buat jadi orang tua yang nggak melibatkan intervensi biologis tapi sama-sama mendalam maknanya, adopsi.
Penting banget buat dicatat, ini tuh bukan rencana cadangan loh, tapi ini pilihan utama yang tulus buat banyak keluarga. Kutipan ini benar-benar ngambarin perubahan besar di dunia adopsi. Gambaran tradisional soal keluarga angkat itu udah berkembang pesat banget, jadi lebih mencerminkan keragaman masyarakat kita sekarang. Profil keluarga angkat sekarang tuh udah macam-macam banget. Ada orang tua tunggal, ada pasangan sesama jenis, ada orang tua yang usianya lebih senior, dan banyak juga keluarga yang terbentuk dari lintas ras dan negara. Makin sering kita lihat, makin kita sadar kalau keluarga itu dibentuk oleh cinta, bukan cuma oleh biologi. Terus gimana dong hasilnya buat jangka panjang? Penelitian nunjukin gambaran yang cukup berimbang. Anak-anak angkat mungkin aja menghadapi beberapa tantangan ekstra, kayak butuh layanan kesehatan mental. Tapi penelitian yang sama juga nemuin kekuatan unik mereka. Mereka cenderung lebih altruistik. Dan yang paling penting nih, untuk hal-hal kayak harga diri dan perilaku antisosial, nggak ada bedanya kok dibanding teman-teman sebaya mereka. Nah, ini nih konteks yang paling krusial. Walaupun ada tantangan, nasib anak-anak yang diadopsi ke dalam keluarga yang penuh kasih dan stabil itu jauh lebih baik daripada mereka yang tinggal di sistem pengasuhan jangka panjang. Adopsi itu benar-benar bisa mengubah hidup seseorang. Oke, setelah kita bahas soal tes prenatal, IVF, sampai adopsi, kita sampai di pertanyaan utamanya. Semua jalan yang beda-beda ini sebenarnya ngajarin kita apa sih soal arti dari keluarga itu sendiri? Jadi, intinya apa sih? Ya ini, nggak ada lagi satu jalan yang normal buat memulai sebuah keluarga. Berkat ilmu pengetahuan dan masyarakat yang terus berubah, perjalanan ini udah jadi semacam lanskap yang penuh pilihan, tantangan, dan kemungkinan yang tak terbatas. Pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin kamu jadi kamu? Apakah itu murni karena DNA kamu, atau semua pengalaman hidup yang kamu lalui? Kayaknya dari dulu kita cuma dikasih dua pilihan itu aja ya kan? Ini pertanyaan klasik banget kan? Sifat bawaan atau pengasuhan? Seolah-olah kita ini udah terprogram dari lahir, atau kita ini kayak kanvas kosong yang dilukis sama lingkungan kita. Debat ini, wah, rasanya nggak ada habisnya. Oke, kita mulai dari mitos paling dasarnya dulu. Mitos tentang pertarungan abadi antara sifat bawaan atau nature melawan pengasuhan atau nurture. Kita sering banget ngelihatnya kayak pertandingan tinju kan? Cuma bisa ada satu pemenang. Entah itu cetak biru genetik kita atau semua pengalaman hidup kita. Tapi gimana kalau ternyata cara pandang versus ini keliru banget dari awal? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Coba kita lihat lebih dalam deh. Ternyata, hubungan antara gen sama lingkungan itu jauh lebih cerdas dan rumit dari yang selama ini kita bayangkan. Jadi begini Gen, kita itu ternyata bukan cuma penumpang pasif loh. Mereka itu bisa jadi kayak arsitek kecil yang ikut ngebangun dunia di sekitar kita. Para ahli punya nama buat fenomena ini, korelasi pewarisan lingkungan. Kedengarannya rumit ya? Tenang, simple kok. Ada 3 cara kerjanya. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, ada yang namanya korelasi pasif. Gini deh, bayangin orang tua yang jago musik. Rumahnya pasti penuh sama alat musik, suaranya musik melulu. Nah, anak mereka yang kemungkinan besar juga dapat gen musik dari orang tuanya, secara pasif aja tumbuh di lingkungan yang musik banget. Jadi, gen orang tuanya seolah udah nyiapin panggung yang sempurna buat gen si anak. Terus yang kedua, ada korelasi evokatif. Ini juga keren. Coba bayangin seorang bayi yang dari sananya itu murah senyum, ceria banget. Otomatis orang-orang di sekitarnya jadi lebih seneng ngajak main kan? Lebih sering senyum balik ke dia. Nah, sifat ceria si bayi yang datang dari gennya itu seolah-olah memancing atau mengundang reaksi positif dari dunia. Dan yang terakhir, korelasi aktif atau istilah kerennya niche picking. Nah, di sini si anak nggak pasif lagi, dia jadi pencari aktif. Anak yang dari sananya punya bakat olahraga, ya dia bakal lari ke lapangan. Anak yang imajinasinya liar, dia bakal betah banget nongkrong di perpustakaan. Mereka secara sadar memilih sarang yang paling pas dengan bawaan genetik mereka. Jadi, intinya apa? Gen kita tuh nggak cuma diem aja. Sifat bawaan kita, nature kita, ternyata aktif ikut ngebangun nurture kita. Ini bener-bener ngejungkir balikin ide soal perdebatan versus yang dari tadi kita omongin. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Kalau gen bisa ngobrol sama lingkungan, pertanyaannya, bisa nggak lingkungan ngobrol balik ke gen? Pertanyaan barusan itu membawa kita ke salah satu penemuan paling revolusioner di biologi modern. Dan jawabannya adalah, iya, bisa banget. Lingkungan kita bisa ngomong balik ke gen kita. Dan fakta ini mengubah segalanya. Coba deh perhatiin.
Dulu kita mikirnya kayak gambar yang di kiri itu, panahnya cuma satu arah, gen ngasih perintah ke lingkungan, selesai. Tapi pandangan yang baru, yang di kanan, nunjukin panahnya bolak-balik. Ini bukan lagi jalan satu arah, ini percakapan dua arah. Bukan monolog, tapi dialog. Nah, konsep inilah yang kita sebut pandangan epigenetik. Artinya, perkembangan kita itu bukan sesuatu yang lurus dan kaku. Ini lebih kayak sebuah tarian yang terus-menerus terjadi sepanjang hidup kita, antara gen kita dan dunia tempat kita tinggal. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak saklar lampu. Anggap aja DNA kamu tuh punya banyak banget saklar. Nah, pengalaman hidupmu, apa yang kamu makan, seberapa stres kamu, sama siapa kamu bergaul, itu semua bisa jadi jari yang neken saklar itu. Bisa dinyalain, on, atau dimatiin, off. Gennya nggak berubah, tapi aktivitasnya aja yang diatur. Oke, jadi setelah semua ini, apa kesimpulannya? Apa artinya semua ini buat kita? Yuk, kita coba tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Jadi, udah saatnya kita buang jauh-jauh ide soal pertarungan itu. Ini bukan lagi nature versus nurture. Ini adalah nature dalam percakapan dengan nurture. Ini kolaborasi, sebuah siklus timbal balik yang nggak pernah berhenti. Gen kamu membentuk caramu mengalami dunia, dan dunia yang kamu alami itu, gantian, ikut membentuk ekspresi gen kamu. Kutipan ini, wah pas banget. Intinya, kita ini bukan cuma produk pasif yang terima jadi. Kita ini pemain aktif dalam cerita kita sendiri. Betul, kita dapat cetak biru genetik. Tapi, kita juga yang pegang palu dan paku buat membangun rumah dari cetak biru itu. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya bikin kita jadi diri kita yang sekarang? Pertanyaan ini kan inti dari keberadaan kita ya. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan coba selami salah satu misteri paling mendasar tentang manusia. Dan kita akan mulai dengan sebuah kisah nyata yang luar biasa. Oke, cerita kita mulai dari sini. Kenalin, ini Jim dan Jim. Ya, namanya sama. Tapi, kesamaan mereka tuh jauh lebih dalam. Dan, jujur aja, aneh banget. Coba deh lihat rincian ini. Gila banget kan? Mereka bukan cuma kembar identik yang terpisah, tapi kayak ngejalanin hidup yang sama persis di tempat berbeda. Dua-duanya namain anak laki-lakinya James Allen. Waktu kecil, anjing mereka sama-sama dinamain Toy. Terus mereka juga sama-sama nyetir mobil Chevrolet biru muda, ngerokoknya merek yang sama, bahkan tempat liburannya di Florida pun sama. Ini sih tingkat kemiripannya udah di luar nalar, hampir nggak bisa dipercaya. Jadi, gimana cara ngejelasin ini semua? Pertanyaan ini nih yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala dan bikin kita semua jadi mikir, apa takdir mereka emang udah ketulis di DNA sejak lahir? Atau jangan-jangan ada hal lain yang terjadi? Nah, pertanyaan soal si kembar Jim ini ngebawa kita ke perdebatan yang udah klasik banget. Alam versus asuhan. Di satu sisi ada alam, gagasan kalau kita ini ya pada dasarnya produk dari gen kita, titik. Di sisi lain ada asuhan, yang percaya kalau pengalaman, lingkungan, cara kita dibesarkan itu yang paling nentuin. Jadi, mana dong yang lebih berpengaruh? Oke, buat nemuin jawabannya, kita coba mundur dulu sebentar. Kita harus balik ke titik paling awal, ke awal mula kehidupan manusia. Jawabannya ada di biologi kita yang paling dasar. Dan inilah dia, titik nol kita. Kita semua, tanpa terkecuali, memulai perjalanan hidup kita dari satu sel ini. Momen pembuahan. Disinilah cetak biru genetik kita terbentuk. Inilah titik awal dari semua potensi yang kita punya. Dari awal yang kelihatannya simple banget ini, muncul kerumitan yang luar biasa. Coba bayangin deh, ini tuh ritme kehidupan. Kayak tanaman yang tumbuh nyari matahari, atau hewan yang beradaptasi sama lingkungannya. Setiap makhluk hidup itu berkembang, tumbuh, dan jadi dewasa. Semuanya punya jalur yang masing-masing, tapi akarnya sama dari fondasi biologis yang serupa. Oke, sekarang kita balik lagi ke Jim dan Jim. Karena cetak biru genetik mereka identik, apa berarti semua kesamaan aneh tadi itu udah ditakdirin sama DNA mereka? Simpel itukah? Ternyata, kenyataannya sedikit lebih rumit dari itu. Penelitian soal anak kembar yang dipisahkan, kayak si kembar Jim ini, nunjukin kalau, ya, gen itu emang faktor utama. Tapi itu bukan satu-satunya penentu. Beberapa dari mereka, misalnya, dibesarkan di lingkungan keluarga yang mirip, atau bahkan sempat tinggal bareng beberapa bulan sebelum diadopsi. Nah, ini nambahin satu lapisan lagi, pengaruh lingkungan. Studi kembar Minnesota yang terkenal itu ngulik kasus-kasus kayak gini secara mendalam banget, dan kesimpulan mereka itu penting banget. Pertama, ya, genetika itu punya pengaruh yang luar biasa kuat. Itu ngejelasin banyak banget kesamaan.
Tapi, kita ini bukan robot yang udah diprogram. Lingkungan kita, bahkan lewat cara-cara yang nggak kita sadari, juga punya peran. Dan kadang-kadang, ya kebetulan aneh emang, bisa aja terjadi. Intinya, kita ini bukan kayak bola biliar yang cuma gerak kalau didorong dari luar. Ada kutipan dari Sir Richard Burton yang pas banget buat ngambarin misteri ini. Kutipan ini benar-benar nangkap esensi dari apa yang lagi kita bahas. Pertanyaan soal asal-usul dan takdir kita ini emang udah bikin para pemikir pusing dari dulu. Dan kisah si kembar Jim ini nunjukin kenapa topik ini seru banget buat dibahas. Jadi, setelah semua ini, poin paling pentingnya adalah ini bukan alam melawan asuhan. Kita harus buang jauh-jauh pemikiran kalau ini adalah pertarungan. Itu cara mikir yang salah kaprah. Cara paling pas buat ngelihat ini tuh sebagai sebuah kerjasama, sebuah percakapan seumur hidup. Anggap aja gini, gen kita itu ngasih cetak birunya, potensi kita, kecenderungan kita. Tapi lingkungan kita lah, pengalaman kita, pilihan-pilihan yang kita ambil, orang-orang di sekitar kita yang ngebangun strukturnya di atas fondasi itu. Jadi ini tuh interaksi yang terus-terusan terjadi sepanjang hidup kita. Jadi, pada akhirnya kita semua ini adalah hasil unik dari sebuah dialog. Dialog antara warisan biologis kita dan perjalanan hidup yang kita lalui. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan keren buat kita renungin. Kalau Anda ngelihat hidup Anda sendiri, kira-kira apa yang dikatakan oleh percakapan unik antara gen dan perjalanan hidup Anda tentang siapa diri Anda sekarang?